Masih bersama kami pemirsa, pengerahan perangkat desa rawan dengan pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilu menghimbau agar semua pihak berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran. Baru jalan 1 minggu penetapan nomor urut pasangan Capres dan Cawapres, Badan Pengawas Pemilu sudah mendapatkan tantangan untuk melakukan penegakan aturan yang seadil-adilnya. Baru jalan 1 minggu penetapan nomor urut pasangan Capres dan Cawapres, Badan Pengawas Pemilu sudah mendapatkan tantangan untuk melakukan penegakan aturan yang seadil-adilnya. Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang dihadiri 8 organisasi perangkat desa itu menjadi perhatian tim pemenangan dari kontestan atau pasangan Capres dan Cawapres. Kegiatan yang digelar di Gedung Indoor Multifunction Stadium Senayan, Jakarta dianggap tidak murni silaturahmi. Meski demikian, kelompok aparatur desa itu menginginkan adanya tata kelola desa yang baik dan ini merupakan momentum untuk menyampaikan aspirasi desa. Mereka membantah kalau acara tersebut sebagai bentuk deklarasi atau dukungan. Kami, siapa yang kemudian mau benar-benar mengakomodir kepentingan desa, ya buat kita itu ada di situ. Jadi nggak penting tuh menghadirkan semua, yang kita butuhkan adalah siapa yang mau mengakomodir. Dan dalam pandangan kami, rasanya Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang mengakomodir. Jadi kalau ada yang keluar mengatakan ini deklarasi, enggak, tidak harus deklarasi lah, teman-teman lebih tahu lah cara kerjanya kita di lapangan. Selain itu, kehadiran sejumlah tokoh di Koalisi Indonesia Maju serta Cawapres dari pasangan nomor urut 2 di tengah-tengah kegiatan itu menjadikan tanda tanya apakah ini bentuk deklarasi. Masukan evaluasi dari teman-teman organisasi desa kan sudah kami tampung. Nanti akan kami diskusikan lagi. Kita jadwalkan minggu depan biar kita bisa mencarikan solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan yang ada tadi. Ya. Kalau masalah dukung-mendukung itu nanti saja. Kita carikan solusi terbaik dulu ya. Kita serap dulu apa saja permasalahannya. Kalau dukung-mendukung nanti ntar saja sambil jalan ya. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud MD melihat kegiatan tersebut berpotensi adanya pelanggaran. Namun pihaknya hanya menunggu tindakan Bawaslu. Menurut mereka, pengerahan massa aparatur desa melanggar Undang-Undang Pemilu Pasal 280 dan Pasal 282, sehingga Bawaslu tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat. Seluruh pihak kita ingatkan kembali agar kembali netral dalam pemilu kali ini, terkhusus untuk ASN, kepala desa hingga perangkat desa dan pejabat sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu khususnya pada Pasal 280. Khusus ASN ada 2 aturan yang menegaskan netralitas, yakni Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pemilu. Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana. Yang kedua, terkait ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menggelar acara deklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming seharusnya menjadi perhatian dari pengawas pemilu. Dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 280 dan Pasal 282. Pengawas pemilu seperti Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya. Jangan hanya tegas kepada pasangan calon tertentu. Bawaslu mengimbau semua tim pemenangan pada masa kampanye nanti dilarang untuk melakukan penggalangan kepala desa. Dan kepala desa tidak boleh aktif dalam aksi dukung-mendukung. Ada potensi. Pertama, tidak boleh menggunakan aparat desa dan kepala desa sebagai tim kampanye. Tidak boleh melibatkan. Tim kampanye tidak boleh melibatkan kampanye untuk aparat desa dan kepala desa. Itu jelas dalam undang-undang. Larangan kampanye. Ingat, larangan kampanye pasal 280. Kampanye ya, sekarang belum kampanye atau tidak? Belum kan? Nah, jadi ini harus hati-hati.
Jika kemudian masuk kepada masa kampanye, maka tindaknya adalah dugaan besarnya dugaan tindak pidana pemilu. Karena masuk dalam larangan kampanye. Jadi hati-hati. Berbeda dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani yang mengatakan seluruh elemen dapat menjaga pemilu berjalan netral tanpa adanya perpecahan. Mengutip pernyataan Mendagri, Puan mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran bagi perangkat desa untuk mendukung siapapun. Kemudian Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam pemilu. Namun yang saya harapkan adalah kita harus laksanakan pemilu ini secara baik, damai, jujur, adil, tanpa kemudian terpecah belah. Nah, itu yang harus kita laksanakan bersama-sama. Memang tidak ada aturannya, namun saya mengharap bahwa kita semua dari seluruh elemen bangsa bisa sama-sama menjaga pemilu ini bisa berjalan baik, jujur, adil, tentu saja netral, tanpa kemudian kita menjadi terpecah-pecah. Tim TV One mengabarkan.